Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andre Guruta Daud Ismail, suku Bugis yang berdiam di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah. Namun demikian suku ini juga menyebar ke berbagai daerah di Nusantara. Dalam tradisi masyarakat Bugis, gelar Andre Guruta dapat diibaratkan sebagai profesor di dunia akademik. Jika orang luar Sulawesi Selatan mendengar seseorang warga yang menyebutkan Andre Guruta kepada seorang tokoh, tentu sang tokoh tersebut termasuk kategori ulama yang disegani. Andre Guruta menempati status sosialnya yang tinggi dan kedudukan terhormat di mata masyarakat Bugis. Pemberian gelar Andre Guruta bukanlah pemberian gelar akademik, melainkan pengakuan yang timbul dari masyarakat atas ketinggian ilmu, pengabdian dan jasanya dalam dakwah keislaman. Tidak semua yang mengajar agama dipanggil sebagai Andre Guruta, tergantung dari tingkat keilmuannya. Selain itu, masyarakat Bugis juga meyakini adanya kelebihan Andre Guruta berupa karomah. Dalam bahasa Bugis disebut makarama. Para mubaligh misalnya, ada juga yang tetap dipanggil ustadz, yaitu orang yang membawakan khutbah dan ceramah di masyarakat, namun belum bisa dijadikan sebagai suatu rujukan bertanya berbagai hal keagamaan. Sementara posisi tingkat Andre Guruta ini dijadikan sebagai tempat bertanya berbagai persoalan dan kehidupan secara umum. Ustadz dikenal hanya dalam kelompok kecil, misalnya kelompok pengajian dan ceramah-ceramah umum. Salah satu di antara para pejuang dakwah Islamiyah di tanah Bugis yang digelarai Andre Guruta ini adalah Andre Guruta Haji A.G.H. Daud Ismail. Sosok ulama besar Sulawesi Selatan yang memiliki peran penting terhadap pengembangan syiar Islam di Sulawesi Selatan. Beliau adalah salah seorang arsitek berdirinya Datut Dakwah Wal Irsyad, DDI, bersama almarhum A.G.H. Abdurrahman Ambo Dale dan A.G.H. Muhammad Abduh Pabajah serta ulama-ulama Sunni Sulawesi Selatan lainnya. Guruta Daud Ismail juga dikenal sebagai ulama ahli tafsir, bahkan ia berhasil membuat tafsir, terjemahan, Al-Quran sebanyak 30 juz dalam bahasa Bugis. Pendidikan otodidak, beliau lahir di Cenrana, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng tahun 1907. Buah perkawinan dari pasangan Haji Ismail dan Hajah Pompola. Daud Ismail mengawali pendidikannya dari kolong rumah. Di sana, Guruta mulai belajar mengaji Al-Quran pada orang tua kandungnya. Kemudian melanjutkan pendidikan ke pesantren-pesantren di Sengkang. Dari sinilah Daud Ismail memiliki banyak guru dari kalangan ulama Sengkang. Daud Ismail adalah seorang yang otodidak. Sejak kecil belajar sendiri untuk mengenal aksara lontara dan Latin. Kendati demikian, beliau juga pernah menimba ilmu pada banyak guru, baik di Sopeng, Kabupaten Sopeng, maupun di Sopeng Riaja, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Antara tahun-tahun 1925 sampai tahun 1929, Daud Ismail juga belajar kitab Qawaid di Lapasu Sopeng Riaja, sekitar 10 km dari Mangkoso, 40 km dari kota Parepare. Di sana Daud Ismail belajar pada seorang ulama yang bernama Haji Daeng. Pada masa itu pula Daud Ismail belajar kepada Kadis Sopeng Riaja, Haji Kitab. Setelah Andre Guruta Haji Muhammad Asad kembali dari Tanah Suci dan mendirikan pesantren Bugis di Sengkang pada tahun 1927 yang bernama Al-Madrasatul Arabiyah Al-Islamiyah, MAI, maka pada tahun 1930, Daud Ismail kembali ke Sengkang untuk belajar kepada Andre Guruta Haji Muhammad Asad dan termasuk santri Angkatan 2, setelah Andre Guruta Haji Abdurrahman Ambo Dale. MAI ini merupakan salah satu lembaga pendidikan tertua yang dikenal masyarakat di Sulawesi Selatan. MAI Sengkang Wajo didirikan pada bulan Zulkaidah 1348, atau bertepatan bulan Mei tahun 1930. Oleh Andre Guruta Asad yang baru saja kembali dari Mekah pada tahun 1928 setelah menyelesaikan masa belajarnya pada Madrasah Al-Falah Mekah. Pada awal-awal berdirinya,
MAI Sengkang Wajo hanya merupakan pengajian pesantren yang pelaksanaannya mengambil tempat di rumah kediaman Andre Guruta As'ad sendiri. Setelah santrinya bertambah banyak, tempat pelaksanaan pengajiannya dipindahkan ke Masjid Jami Sengkang. Selama belajar di Sengkang, Daud Ismail merasakan banyak sekali kemajuan khususnya dalam menguasai kunci ilmu-ilmu agama, misalnya, ilmu kawaid, ilmu arut, ilmu usyul fikih, ilmu mantik dan lain-lainnya. Hal itu cukup dirasakan oleh Daud Ismail karena metode mengajar yang diterapkan oleh Guruta Haji As'ad terbilang sudah lebih maju dari metode yang didapatkan sebelumnya. Sehingga menurut pengakuan Daud Ismail, santri-santrinya cepat menguasai apa yang diajarkan. Salah satu kesan mendalam Daud Ismail kepada Andre Guruta As'ad, ketika gurunya ini mengajarkan ilmu arut yang diajarkan setelah salat Isya, hingga larut malam. Bahkan terkadang sampai sekitar jam 1 malam. Anehnya, Guruta Daud Ismail hanya diajarkan ilmu arut ini selama 1 malam saja. Keesokan harinya beliau langsung diberi kitab untuk dipelajari sendiri. Inilah salah satu kelebihan dan keunikan Andre Guruta As'ad dalam mendidik santri-santrinya. Misalnya, ketika belajar ilmu arut ini, Andre Guruta As'ad hanya memilih sejumlah santri pilihan untuk diajar 1 malam saja, memberikan penjelasan kepada santrinya tanpa buku pegangan. Namun keesokan harinya santri-santrinya telah mampu menerapkannya dalam menelaah kitab kuning. Padahal ilmu arut termasuk salah satu cabang ilmu yang paling sukar dipelajari di dunia pesantren. Setelah belajar langsung kepada Andre Guruta As'ad di Sengkang, Daud Ismail kemudian dipercayakan untuk mengajar pada tingkat ibtidaiyah dan sanawiyah. Meskipun beliau tetap belajar kepada Andre Guruta As'ad, kebetulan pada waktu itu, belum ada tingkat aliyah. Sejak saat itulah, orang-orang mulai memanggilnya Guruta, panggilan kehormatan setingkat di bawah Andre Guruta, Daud Ismail. Bersama Guruta Daud Ismail ini pula Andre Guruta As'ad membentuk tim pengajar, sehingga Andre Guruta As'ad tidak lagi langsung berhadapan dengan santri-santri baru, junior, tapi hanya berhadapan langsung dengan beberapa santri senior. Dari santri senior inilah kemudian mengajarkan kepada santri yang lain sesuai tingkatan masing-masing. Guruta Daud Ismail termasuk santri yang paling disayangi oleh Andre Guruta As'ad. Hal itu dibuktikan dengan ketatnya pengawasan kepada beliau. Guruta Daud Ismail tidak diizinkan meninggalkan pesantren, hingga memasuki masa sulit ketika harus meninggalkan Sengkang. Laing memeto Guruta Sade Useding Batena Mappa Guru. Saya merasakan memang agak lain waktu saya belajar pada Guruta Sade, panggilan akrab bagi Andre Guruta Muhammad As'ad, dibanding waktu saya belajar di tempat lain. Demikian kenang Guruta Daud Ismail tentang gurunya ini. Wasiat sang guru pada tahun 1942, ketika pecah Perang Dunia II, merupakan masa sulit yang dialami Guruta Daud Ismail. Kondisi tersebut membuatnya terpaksa meninggalkan Sengkang untuk kembali ke kampung halamannya di Sopeng. Salah satu cobaan berat Guruta Daud Ismail yang ketika ini adalah waktu itu adalah berpulangnya istri pertama ke Rahmatullah. Tak lama kemudian, pada tahun-tahun 1942 sampai tahun 1943 beliau diminta mengajar di Al-Madrasatul Amiriyah Watang Sopeng menggantikan Sayyid Massa, dan waktu itu juga beliau diangkat menjadi imam besar, Imam Lompo, hingga akhirnya beliau memutuskan meninggalkan perguruan tersebut, karena dibatasi gerakannya oleh Nippon dan adanya latihan menjadi tentara Jepang, peta. Pada tahun 1942, ini pula Daud Ismail diangkat sebagai imam besar di Lalabata, Kabupaten Sopeng, sambil mengajar pada sebuah madrasah. Beliau juga pernah menjadi guru pribadi bagi keluarga Datu Patojo, tepatnya pada tahun 1944. Karena diakui sebagai seorang ulama yang berilmu luas dan mendalam, Daud Ismail diangkat sebagai Kadi, Hakim, di Kabupaten Sopeng pada tahun 1947. Jabatan ini beliau sandang hingga tahun 1951. Kemudian antara tahun-tahun 1951 sampai tahun 1953,
beliau menjabat sebagai pegawai di bidang kepenghuluan pada kantor Departemen Agama Kabupaten Bone. Sejak saat ini Daud Ismail telah mulai biasa disapa sebagai Andre Guruta. Sepeninggal Andre Guruta As'ad, 1952, Andre Guruta Daud Ismail diminta oleh para pemuka masyarakat Wajo dan sesepuh Madrasah Arabia Islamiyah, MAI, untuk datang ke Sengkang melanjutkan pembinaan madrasah yang ditinggalkan oleh Andre Guruta Muhammad As'ad. Pada tahun 1953 nama Madrasah Arabia Islamiyah, MAI, diubah pada tahun 1953 menjadi Madrasah Asadiyah sebagai penghormatan dan penghargaan kepada Andre Guruta Muhammad As'ad. Kembali ke Sengkang merupakan wasiat dari Andre Guruta As'ad, bahwa Guruta Daud Ismail harus kembali ke Sengkang untuk memimpin MAI. Maka meskipun dengan resiko harus meninggalkan status pegawai negerinya, Andre Guruta tetap memenuhi wasiat gurunya tersebut. Namun, Andre Guruta Daud Ismail hanya menetap dan memimpin MAI Sengkang selama 8 tahun, karena adanya desakan dari Sopeng agar beliau kembali membina madrasah di daerahnya. Apalagi waktu itu beliau merasa sudah ada kader-kader ulama yang dapat menggantikan Andre Guruta Daud Ismail. Setelah meninggalkan Sengkang pada tahun 1961, Andre Guruta Daud Ismail kembali ke Sopeng. Ia mendirikan sekaligus mengetuai Yayasan Perguruan Islam BOW, YASRIB, dan membuka Madrasah Mualimin pada tahun 1967. Pada masa ini Andre Guruta Daud Ismail juga diangkat kembali menjadi kadi, untuk kedua kalinya, di Sopeng. Menulis kitab suku Bugis dikenal sebagai salah satu suku di Indonesia yang sangat kental menganut dan melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam. Untuk keperluan itu, mereka sangat bergantung pada apa yang mereka peroleh dari Al-Quran, sehingga tafsir Al-Quran memegang peranan penting dalam kehidupan keagamaannya. Atas dasar yang demikian, maka Andre Guruta Daud Ismail melahirkan sebuah karya tafsir berbahasa Bugis. Upaya ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat Bugis untuk lebih mudah mengakses dan memahaminya. Terutama sekali adalah agar adanya aksara lontara, yaitu huruf abjad bahasa Bugis, tidak lekas punah. Tujuan beliau menyusun buku tafsirnya adalah untuk memelihara bahasa Bugis dari kepunahan. Untuk itu, beliau berharap agar karyanya itu ditempatkan di masjid-masjid, sehingga jemaah dapat dengan mudah membacanya. Hal ini merupakan salah satu upaya mempertahankan eksistensi bahasa Bugis. Sejarah eksistensi terjemah dan tafsir Al-Quran di Sulawesi Selatan sendiri sudah cukup panjang. Upaya untuk menerjemahkan dan menafsirkan Al-Quran ke dalam bahasa Bugis telah dimulai sejak tahun 1948. Pada waktu itu, sebuah buku tafsir kecil terbit di Sengkang, Kabupaten Wajo, yang ditulis oleh Andre Guruta M. As'ad, 1952 Masehi, guru dari Andre Guruta Daud Ismail. Karya lain yang pernah ditulis Andre Guruta Daud Ismail, antara lain Asy-Syolatu Miftahu Kulli Khair, bahasa Bugis, Carana Puasae. Kitab-kitab ini ditulis dalam bahasa Bugis. Sementara tafsir dan tarjamah Al-Quran 30 juz dalam bahasa Bugis merupakan karya tulis terbesarnya. Andre Guruta Daud Ismail memimpin pondok pesantren YASRIB sampai menghembuskan napas terakhirnya. Andre Guruta Daud Ismail menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam usia 99 tahun pada Senin tanggal 21 Agustus tahun 2006 sekitar pukul 20 waktu Indonesia Tengah, setelah sempat dirawat selama 3 pekan, di Rumah Sakit Hikmah, Makassar. Andre Guruta Daud Ismail masih menjabat sebagai kadi di Kabupaten Sopeng. Selain itu, amanah yang masih disandangnya adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia, MUI Kabupaten Sopeng tahun 1993 sampai tahun 2005. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi perjalanannya dan merahmati masyarakat yang ditinggalkannya. Amin ya Robbal Alamin. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.